ada gambaran masuk shift 1 besok gitu ya. Kurang lebih kerjaannya ya itu sebelum sudah dilakukan, cuma shift 2 lebih fokus kepada poin-poin ini. Jadi sama saja setiap siapapun personil yang datang ke toko itu sudah siap untuk melayani. Sudah harus siap make up, siap seragam, tidak belum jangan sampai belum mandi begitu ya. Shift 2 lebih kepada hal yang sama persis bahwa setiap datang pasti harus presensi, pengecekan label harga ini dilakukan oleh kru, briefing dan doa siang dilakukan juga sama shift 2, persiapan modal juga dipersiapkan antara tadi serah terima antara pejabat dan kasir juga masing-masing kru ada proses serah terimanya. Jadi harapannya ada komunikasi yang berlanjut dari apa yang dikerjakan shift 1 yang sudah atau belum selesai diinformasikan, disampaikan ke shift 2 untuk dilanjutkan. Kemudian proses operasional tokonya lebih fokus kepada poin-poin yang memang melanjutkan gitu ya. Selama proses ini dikerjakan, kebersihan rak, layanan dan segala macam, proses kru 1 yang ada, kru 1 lebih proses ke kebersihan. Jadi saat saat shift 2 datang, shift 1 bisa shift 2, ini sih bisa tentatif saat kondisionalnya di toko, tapi kebersihan mereka juga melakukan kaca, lantai, halaman depan, itu kru shift 1 yang akan menyelesaikannya di serah terima di jam 2, jam 3 gitu ya, sebelum serah terima shift 2. Yang shift 2 nanti akan juga melakukan kebersihannya nanti sebelum tutup toko. Jadi besok pagi pun sudah siap lagi untuk melayani. Tidak ada kebersihan tadi pagi itu tidak ada kegiatan bersih-bersih kaca. Pagi tadi tidak ada kebersihan nyapu ngepel, kebersihan halaman, nyapu halaman itu tidak ada di pagi tadi. Jadi yang melakukan adalah malam harinya. Walaupun kondisional bisa saja malamnya ada angin sehingga sampah banyak, itu kondisional begitu ya. Jadi ini adalah proses juga yang menjadi tanggung jawab para pejabat toko memastikan di shift 2. Kemudian yang paling juga membedakan itu adalah max display yang dilakukan juga oleh shift 2 dua kali. Jadi kalau saya simpulkan ada berapa kali satu hari dalam shift reguler yang ada di toko normal jam 7 sampai jam 22, shift 2 berarti ada dua kali melakukan max display pemenuhan barang dari gudang ke area sales, shift 1 juga dua kali. Jadi total ada berapa max dis digunakan Bapak Ibu dalam satu hari? 4. Ada 4 kali. Shift 1 tadi jam 10 sampai jam 2 mereka juga lakukan max dis, jam 10 dan jam 2, shift 2 berarti jam 6 dan jam 9 malam. 9. Untuk iya, itu yang mereka lakukan. Max dis itu ada di aplikasi tablet. Tadi kalau Bapak Ibu lihat videonya, saat pejabat toko ambil uang di berangkas, ada dua alat bantu yang ada di toko yang memang semua toko ada, yaitu satu max display bentuknya tablet untuk semua aplikasi yang memang membantu toko untuk mempercepat pekerjaan. Salah satu di dalam menunya aplikasinya namanya MaxDis. Kemudian ada PDA yang lebih kecil lagi bentuknya yang ada dikeluarkan oleh pejabat toko itu untuk scan produk, untuk buat label press, untuk terima barang. Itu yang digunakan alat bantu untuk mempercepat proses melakukan kegiatan rutinitas harian di toko. Itu bedanya. Jadi overall keseluruhan shift 2 pun lebih berfokus kepada pelayanan karena shift 2 biasanya sudah memang sudah traffic dari konsumennya lebih tinggi. Kemudian ada persiapan tutup toko juga ya. Kalau mereka tadi yang awal persiapan buka toko, yang shift 2 mau tutup tokonya reguler berarti persiapan toko tutup. Mereka akan berlalu banyak melakukan kebersihan. Jadi para kru tugas-tugasnya memang konteksnya memang lebih kepada mempersiapkan tokonya tutup, merapikan full display, ambil barang di gudang, kemudian menyapu area teras halaman, menyapu lantai area sales termasuk kolong rak, area gudang, teras, sales, gudang, toko, kasir, membersihkan keset dan debu. Ini menjadi satu kesatuan. Keset juga, genset juga dimasukkan setelah tutup toko. Kemudian yang paling juga sama dilakukan itu adalah ya ini proses-proses yang memang saat tutup toko harus ada laporan dengan penjualan yang dibedakan, penjualan reguler, penjualan e-trans dan penjualan dari PLN. Jadi kalaupun tokonya ada bin spot, sebab tidak semua toko ada bin spotnya, iya Bapak Ibu, bin spot itu yang jual kopi gitu ya, tidak amat ada yang murni cuma reguler saja, jual kebutuhan pokok sehari-hari aja tanpa ada bin spotnya. Ada beberapa toko yang memang ada bin spotnya. Jadi kalau toko bin spot ya harus ada persiapan produk-produk yang memang akan dijual dan dipersiapkan untuk di towing agar bisa disajikan besok
karena bentuk stok yang ada di toko untuk barang-barang Beansport biasanya di freezer. Freezer itu suhunya minus derajat gitu ya. Jadi kalau dikeluarkan butuh waktu di chiller berapa lama, malam itu udah disiapkan biar besok pagi tinggal proses pemasakan. Ini saat tutup toko. Kemudian ada proses-proses juga yang dilakukan oleh pejabat di toko rata-rata dominan yang melakukan saat tutup toko, menghitung uang sales, mempersiapkan tata administrasi, melakukan klerek gitu ya, memastikan semua transaksi berjalan sesuai gitu ya. Itu memang di level pejabat toko, dan setelah selesai tetap semuanya harus presensi. Sebab presensi ini mengacu kepada tingkat kehadiran yang memang secara fisik tidak bisa digantikan dengan orang lain. Kemudian pelaporan, ini juga pelaporan yang sama dilakukan kondisinya ke area koordinator. 7 ini biasanya sering kali diminta gitu ya. Dan ini petugasnya adalah pejabat toko untuk melakukan pelaporan kepada area koordinator agar masing-masing dari hal yang dikontrol oleh area koordinator itu terkawal dengan baik. Jadi, tidak ada laporan yang setiap shift tidak ada laporan, tuh nggak ada. Pasti akan ada laporan. Terlebih kepada EOD sudah selesai atau belum, dan hasil penjualannya shift 2 berapa, sehingga 1 hari itu berapa dapat uang penjualannya. Kira-kira begitu di shift 2. Sedikit video lagi, kayaknya ada videonya untuk pergantian shift gitu ya. Halo teman-teman, selamat datang di video Learning Alfamart. Pada video ini akan membahas tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan di toko pada saat pergantian shift. Teman-teman, saat melakukan serah terima shift dari shift 1 ke shift 2 atau dari shift 2 ke shift 3, khusus untuk toko 24 jam hendaknya sudah mengetahui aktivitas yang dilakukan ya. Pertama, saat shift 2 berangkat ke toko, wajib semua personil yang sampai di toko sudah siap melayani. Artinya sudah menggunakan seragam dan make up. Shift 2 melakukan presensi kehadiran in pada aplikasi TAS atau Time Attendance System. Pada saat shift 1 melakukan proses tutup shift, kru toko shift 2 melakukan kebersihan halaman toko, lantai area sales, kaca freezer dan chiller. Selain itu, keset dan tempat sampah juga dibersihkan ya teman-teman. Lalu, pengecekan produk yang tidak memiliki label harga untuk kemudian dicetak label harganya. Selanjutnya, pejabat toko shift 2 melakukan briefing bersama kru shift 2 membahas program-program perusahaan seperti promo, peningkatan performance, dan lain-lain. Aktivitas selanjutnya tutup shift. Grup shift 1 mempersiapkan laporan transaksi e-trans, PLN BRIS per jam untuk kemudian di-pick up uangnya oleh pejabat toko. Selanjutnya, pejabat toko shift 1 melakukan klerek POS dan klerek setoran pada komputer sistem. Terakhir, proses persiapan shift 2 adalah serah terima modal kasir dari shift 1. Sementara kru melakukan kebersihan toilet dan gudang. Kemudian, antar kru serah terima stok opnam item rawan hilang seperti rokok dan susu kaleng. Lalu, serah terima pekerjaan kru dan pejabat toko shift 1 kepada kru dan pejabat toko shift 2. Filing dokumen. Lakukan serah terima berangkas antara pejabat toko shift 1 dan pejabat toko shift 2.